Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir membawa perkembangan terbaru dari persidangan kasus dugaan pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan. Sidang lanjutan kasus dugaan pencurian komponen alat berat yang melibatkan terdakwa Edi Gunawan alias Kimli kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu siang 5 Februari kemarin. Sidang kali ini yang mengagendakan mendengarkan keterangan dari saksi verbal kembali mengalami kendala. Menurut informasi yang diterima, saksi verbal ini yang sudah 3 kali tidak hadir atau mangkir dari persidangan, tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai ketidakhadirannya. Hal ini mengakibatkan agenda utama sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan dari saksi tersebut gagal terlaksana. Kami coba, tapi mungkin kalau untuk yang diperinci mungkin kami bermohon tidak semua ya Pak. Usai persidangan, Edi Gunawan alias Kimli mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran saksi dari pihak penyidik kepolisian. Ia menyayangkan ketidakjelasan alasan mangkirnya saksi yang seharusnya memberikan keterangan penting dalam perkara ini. Diketahui bahwa objek perkara ini berkaitan dengan dugaan pencurian komponen alat berat yang diduga milik CVSNA, sebuah perusahaan yang merupakan bagian penting dalam masalah ini. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh orang tua dari Edi Gunawan dan Henry Gunawan yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini. Sidang saksi verbal ya, penyidik yang memproses saya dari laporan saya dijemput paksa tanggal 25, terus 26 dilanjutkan lagi. Saya sempat ditahan lah, bahasa kasar saya ditahan. Tapi kalau bahasa kasar polisi, halus polisi itu diamankan ya? Diamankan 1 kali 24 jam. Itu saya diamankan waktu pertama laporan 406 pengrusakan tidak bisa ditahan, tapi saya nyatanya malam itu ditahan. Terus besok saya disuruh pulang jam 18.30 tanggal 26 Agustus 2022. Saya diperiksa lagi kasus ini 362. Mau udah saya ditahan juga, sudah SPH itu sudah dibuat, tapi nggak tahunya gimana. Saya merasa ini ya ada pihak yang lain lah, akhirnya saya suruh pulang. Saya sudah mengatakan, dia menuduh penyidik itu memeriksa saya kayak dia yang punya harta, dia punya barang, menuduh saya mencuri. Saya tunjukkan awalnya mencuri itu bukan saya, Yeni. Bukti komputer ada 10 unit tanggal 15 Februari 2022. Dia tunjukkan saya, ada buktinya. Ini saya copot supaya aman. Saya tunjukkan penyidik, karena dia copot, saya juga copot supaya sama-sama nggak jalan. Ya saya pikir asumsi saya dia positif lah supaya nggak jalan. Nggak taunya 22 Agustus dia mau mengeluarkan alat si Yeni, ada buktinya. Komputer yang dia copot itu dia pasang kembali. Nah, keluarlah alat 3 unit. Terus saya penyidik memeriksa saya pencuri. Saya bilang bukan harta dia. Tunjukkan aktenya. Akte ketiga perubahan. Saya kalau akte kedua saya tahu. Yang merubah akte yang kedua itu atas suruhan saya kepada orang tua saya almarhum. Masuklah Henry dan ibu saya. Cuma 2 orang. Saya minta, katanya ada ya nih. Mana buktinya? Nggak ada. Saya pikir saya nggak ada. Saya dengan itu saya lapor juga ya nih ke Polda atas pencurian. Nggak tahu nongol akte yang ketiga ada nama dia. Katanya ini harta dia. Saya bilang ini bukan dugaan lagi, itu pemalsuan tanda tangan orang tua dari akte itu si Yeni. Itu nanti itu jilid akan datang saya laporkan. Jadi penyidik dia nahan saya 2 alat bukti yang ini. Apa alat buktinya? Buktinya dia panggil nggak datang. Saya udah, bukan dugaan saya yakin dia nggak mau datang. Saya udah tadi ngomong, dapat info dari jaksa ada saksinya. Tahu-tahu kita tunggu dari pagi jam 9 sampai ini jam 2 lewat, nggak ada saksinya. Penyidik nggak datang. Ditelepon sama jaksa, penuntut umum, sambut telepon pun nggak mau. Nggak ada sambut telepon tuh, 2. Si Sianturi 1, si VJ 1. Ini orang ini. Ingat lagi, kanitnya juga dulu si Sadli. Itu kanitnya juga. Saya ditersangkakan semua. Saya mau ke toilet aja, saya diikutin.
Kayak ini saya nih buronan. Cobalah, kira-kira gimana? Itu yang saya nggak cocok. Jadi hukum ini janganlah mempermainkan hukum. Nah, kalau saya lihat ini mempermainkan hukum. Yakin saya dia mempermainkan hukum. Bukti tersangka saya. Putusan perdata saya 132 itu sudah mengatakan semua harta orang tua kok. Kok saya bisa dinaikkan? 406 juga dinaikkan, bebas juga. Ini juga lagi dinaikkan. Kenapa? Seharusnya dihentikan. Kenapa saya bisa jadi terdakwa lagi dan duduk di kursi pesakitan? Di situ saya lihat hukum ini bisa diatur, dimain oleh petinggi-petinggi lah, saya bilang APH lah, aparat penegak hukum lah. Sebenarnya bukan begitu. Kapan lagi kita Indonesia mau bersih-bersih? Hukum jangan dipermainkan. Ini kalau saya lihat hukum bisa dipermainkan. Jelas kok. Hadir nggak mau. Sebenarnya harus hadir. Itulah kejadiannya hari ini. Dari jam 9 loh, saya sidang sudah beberapa kali. Tapi mudah-mudahan laporan dia, saya laporan dia dari 2000 ini di Polda belum juga naik. Tapi sudah sidik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pengerusakan semua sudah saya laporin. Terkait perkembangan kasus ini, sidang lanjutan akan kembali digelar 2 pekan ke depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus ini? Kita tunggu saja hasil persidangan selanjutnya. Dari Novel BTV melaporkan dari Muaro Jambi.